Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Jikalau ada, mungkin boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali hadir, ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bukan orang asing di tempat ini, tetapi kita kawan sewarga dari kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu yang rindu dukungan doa, dilayani khusus, atau mungkin perlu dikunjungi oleh tim kami, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di layar belakang saya. Oh, tidak ada. Ya, ada nomor WA, nanti Bapak Ibu bisa WA, butuh dukungan doa, butuh topangan, atau butuh dikunjungin khusus, boleh WA. Kami akan berusaha membantu dan mendoakan Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, tema pada pagi hari ini, ya, tema saya adalah jangan melupakan Tuhan saat diberkati. Ya, ini adalah tema yang pernah saya bawakan beberapa bulan yang lalu di ibadah sore, dan juga tema ini pernah saya bawakan juga pada waktu saya melayani di Sintang. Ya, jangan melupakan Tuhan saat diberkati. Kenapa jangan melupakan Tuhan saat diberkati? Karena memang pada umumnya kalau kita sudah diberkati, kita lupa sama Tuhan. Ya, walaupun belum tentu juga sih, ada orang juga tidak diberkati juga bisa lupa sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak diberkati lupa sama Tuhan, ya saya sarankan ya bertobat lah ya. Sudah tidak diberkati lupa sama Tuhan lagi, itu namanya double combo ya. Ya, tapi kalau pada umumnya orang kalau sudah diberkati bisa lupa sama Tuhan. Tentu bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan juga mengatakan demikian. Mari kita baca firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Ya, Ulangan 6 ayat 10 sampai 15, saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Ya, ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Oke, ayat 11. Oke, 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ya, paling tidak ada dua peringatan yang Tuhan nyatakan dengan tegas kepada bangsa Israel atau juga kepada kita. Yang pertama adalah jangan melupakan Tuhan. Ya. Berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ini pernyataan pertama. Yang kedua adalah janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, tentunya saya mau kasih tahu ya, kata jangan melupakan Tuhan itu bukan seperti saya kalau ketemu dengan Pak Soekardi, saya bingung, Bapak siapa ya? Kayaknya kita pernah ketemu deh ya, nama Bapak siapa ya? Bapak siapa namanya? Itu bukan lupa, itu namanya apa? Hilang ingatan. Iya benar kan? Ya, atau kalau teman mungkin bisa lupa lah karena udah lama ya. Ya kalau kayak Pak Ayub saya kenal, nggak mungkin di tengah jalan saya bingung ketemu Pak Ayub, siapa ya Bapak ya? Kok kayak kita pernah kenal ya? Kok Bapak kayak nggak asing mukanya ya? Ya itu hilang ingatan atau memori jangka pendek namanya kan? Ya, yang paling simpel tuh kita kepada pasangan kita lah, kepada istri kita kan nggak mungkin ya kita lupa sama istri kita ya. Ya, jadi kata melupakan Tuhan itu bukan hilang ingatan, bukan amnesia atau memori jangka pendek. Tapi kita melupakan Tuhan itu melupakan keberadaan Tuhan. Melupakan eksistensinya Tuhan. Melupakan kebaikannya Tuhan. Melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat untuk hidup kita. Ya,
Saya menggunakan ilustrasi tentu bicara relasi hubungan kita dengan istri, dengan teman, dengan sahabat. Ya, saya misalnya contoh begini, kenapa suami istri bisa bertengkar? Kenapa suami istri bisa ribut? Yang sudah menikah gimana? Oh no, kenapa bisa ribut? Kenapa bisa konflik? Hah? Tidak sesuai, ya. Ya, tidak sesuai, tidak cocok, atau mungkin cerewet lah, banyak ngomong lah, ya, cemburulan, ya. Tahu nggak? Saya coba ingat kembali ya waktu saya dulu pacaran sama istri saya, ya. Tentu saya pakai contoh saya dong, ya kan? Saya nggak bisa pakai contoh orang lain, benar nggak? Saya kenal istri saya itu dari usia yang sangat-sangat muda. Usia saya tuh 13 tahun, ya, menjelang 14 tahun. Saya sudah kenal istri saya. Jadi istri saya itu teman kecil saya. Ya, 13-14 saya waktu itu masih SMP, dia juga masih SMP. Jadi saya tuh ingat wajah dia, ya. Sampai sekarang pun saya masih ingat, ya kan. Yang saya ingat tuh wajah dia waktu dia datang ke gereja, ya. Waktu saya usia 20 tahun, akhirnya saya pacaran dengan dia, ya. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan yang terbaik buat dia loh, ya. Dia sekolah di Gembala Baik. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, yang kalau seangkatan dengan saya. Gembala Baik dulu sekolah ada namanya bus antar jemput. Ya, zaman sekarang bus antar jemput tuh udah tidak laku. Ya, sekarang udah dijemput sama orang tua, rata-rata seperti itu ya. Jadi Gembala Baik itu ada bus antar jemput. Jadi saya ingat bus dia itu nomornya D, ya. D itu David ternyata. Iya, jadi busnya itu turun di Gang Hijaz, rumah dia di Gang ASEAN. Saya tahu tuh busnya, saya tungguin dia, ya. Saya jemput dia, terus saya tahu, saya harus tahu jadwal pulang dia juga gitu. Dia pulang jam berapa, saya jemput, ya. Dan semua peristiwa bersejarah itu, waktu saya pacaran dengan dia, kan akhirnya kami menikah, benar gak? Saya menikah, menjalani hidup bersama-sama, kami sudah, kalau saya bilang separuh hidup saya sudah bersama dengan dia. Ya, separuh hidup saya sekarang udah 40 sekian, berarti hampir separuh itu udah mengenal dia. Dalam perjalanan hidup ada konflik nggak? Pertanyaannya, ada. Ya, bisa marah nggak? Ada. Ya kan? Ada masalah nggak dalam rumah tangga? Ada. Kenapa? Karena kita sudah mulai lupa akan kebaikan dia. Jadi kita suka mengingat hal-hal yang sepele dalam rumah tangga. Nah itulah kenapa kita sama Tuhan, kita sering mengeluh sama Tuhan. Karena kalau saya mau kasih tahu berkat Tuhan buat kehidupan kita itu luar biasa loh. Tapi kadang kita lupa kan? Ya kan? Kadang kita lupa, kadang kita tidak ingat, yang kita selalu keluhkan adalah apa? Kenapa aku kok tidak diberkati? Kenapa kok aku punya masalah? Kenapa kok rumah tangga aku bermasalah? Kenapa kok bisnisku bermasalah? Kita lupa akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Dan itulah kenapa kadang-kadang dalam hubungan kita berumah tangga, ya, saya dengan istri misalnya, atau bapak ibu dengan pasangan, ya, atau hubungan orang tua dengan anak, hubungan persahabatan, hubungan relasi dengan bisnis segala macam bisa berkonflik, persahabatan bisa berkonflik, bahkan hubungan kita di gereja pun kita bisa berkonflik. Karena kita mulai lupa akan kebaikan-kebaikan yang sudah dia perbuat untuk kita. Baik istri kita, teman kita, sahabat kita, kawan-kawan kita. Coba Bapak Ibu misalnya boleh kembali cek kembali dalam kehidupan kita, ya. Terutama kalau yang sudah berkeluarga, berumah tangga, punya teman, punya sahabat, ya. Kenapa kita bisa berkonflik segala macam, ya. Tanpa disadari kita sering mengingat hal-hal yang remeh-temeh. Benar gak? Remeh-temeh. Konflik dalam rumah tangga itu remeh-temeh. Dan akhirnya kalau kita sudah mulai melupakan kebaikan istri kita atau kebaikan pasangan kita, maka tadi Tuhan bilang apa? Jangan menginginkan Allah lain. Kita bisa selingkuh dalam rumah tangga. Ya, rumah tangga bisa bercerai, ya kan? Karena ada pihak-pihak lain yang masuk. Karena kita sudah mulai mengingini hal yang lain. Karena kita sudah tidak mendapatkan hal yang kita dapatkan dari pasangan kita. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan bilang dengan sangat tegas, jangan melupakan Tuhan. Kalau kita tidak melupakan Tuhan, saya percaya kita pasti tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Termasuk pasangan kita yang Tuhan tempatkan buat kita, itu berkat Tuhan. Amin. Itu berkat Tuhan. Ya,
Termasuk teman pun, sahabat pun Tuhan tempatkan buat kita untuk apa? Untuk memberkati kita juga. Saya ingat kok, kalau saya mau ingat kembali teman-teman saya ya, saya misalnya ada Pak Ayub, ada Pak Soekardi, ya, ada Onok. Kalau saya ingat keburukannya, saya pasti bisa, malas saya ketemu sama Onok. Dikit-dikit itu terus yang diomongin, ya kan? Sekali ketemu dia, itu lagi diomongin. Kayak udah saya nggak mau ketemu sama dia lah. Ya. Jadi saya nggak ingat kebaikan dia waktu pertama kali, ya itu dia yang paling penting. Ya, selalu kita akan mengalami kebaikan itu waktu pertama kali kita ketemu. Ketemu sama Tuhan, ketemu sama pasangan kita, ketemu sama istri kita, ketemu dengan teman-teman baik kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bicara jangan melupakan kebaikan Tuhan tuh, jangan kita mengingat hal-hal yang buruk, tapi ingat berkat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa berdiri saat ini, itu udah berkat Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas, itu udah berkat Tuhan. Ya, saya bersyukur ada Ibu Dokter Gigi Lili, ya Tuhan sudah menyatakan mukjizat, kami mengunjungi beliau, ya dan masih bisa ikut ibadah hari ini, itu berkat Tuhan. Amin Bu, berkat Tuhan luar biasa. Karena saya tahu orang kalau udah sakit itu, kekayaan itu sudah tidak ada artinya lagi. Ya, mau punya duit banyak itu udah gak ada artinya lagi kalau kita udah sakit. Tapi kadang-kadang kita masih mengeluh. Ya, saya bilang sama istri saya kalau misalnya tetap lah ya, saya sebagai manusia normal, saya pasti punya masalah juga. Tapi begitu kalau saya menghadapi masalah, saya masih ingat, kenapa kita mesti mengeluh? Ya, kenapa kita mesti menggerutu gitu loh. Saya tuh masih sehat loh. Saya tuh masih bisa berjalan loh. Saya tuh masih bisa bernafas loh, itu berkat Tuhan. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, itu berkat Tuhan. Dan itu sebabnya jangan melupakan Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, jangan melupakan Tuhan. Ya, jangan lupa sama Tuhan. Karena kalau Anda lupa sama Tuhan, Anda bisa lupa sama istri nanti. Bisa lupa sama suami nanti. Iya benar, Tuhan aja dilupain, apalagi istri kan. Nah itu dia. Jadi gimana caranya? Ya, supaya kita ya tidak melupakan Tuhan. Ini juga sesuai dengan firman Tuhan ya. Paling nggak ada 3 bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar ketetapan Tuhan. Yang pertama, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah. Demi namanya haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi tahap awal yang harus kita lakukan adalah kita datang beribadah di tempat ini. Ini langkah awal. Ya. Ibadah mingguan adalah ibadah ritual rutinitas. Sebagai gambaran kehidupan kita selama 1 minggu. Ya. Bapak Ibu sudah datang hari Minggu, itu sudah langkah awal. Membuktikan bahwa saya datang ibadah, saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya ingin memazmurkan keperkasaan Tuhan, saya ingin meninggikan Tuhan. Itu sebuah langkah awal. Karena datang hari Minggu itu bukan jaminan. Karena ibadah kita yang sesungguhnya itu adalah pulang dari tempat ini. Nah itu dia ibadah kita. Pulang dari tempat ini itu ibadah kita. Begitu masuk hari Senin, di mana kita ditempatkan, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Mungkin yang sebagai seorang guru di dalam pendidikan, itu ibadah kita. Dimulai dari pagi hari, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu bangun tidur, hal yang pertama yang harus kita ucapkan adalah buka HP, bukan. Ya, buka HP, lihat notif, bukan. Yang pertama yang harus kita lakukan, mengucap syukur. Itu ibadah. Dan waktu pandemi, saya pernah juga sharing di tempat ini ya, ternyata untuk mengucap syukur pertama kali bangun itu memang harus diusahakan. Nggak gampang, konsisten loh. Itu ibadah kita. Bangun pagi, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Saya diberikan tidur yang nyenyak, luar biasa tidur saya nyenyak banget. Pagi saya masih bisa bangun, tubuh sehat, segar, tidak ada pegal, tidak ada nyeri sendi, kepala juga enak begini kan, masih bisa jongkok semuanya. Ada orang nggak bisa jongkok loh, benar gak? Ada orang nggak bisa jongkok. Ada yang begitu angkat begini, aduh udah sakit semuanya kan. Nyeri sendi semua, asam urat tinggi, kolesterol tinggi semua, aduh ya. Tapi kalaupun masih bisa bangun, itu juga berkat.
Ya, ucap syukur sama Tuhan, itu ibadah kita. Waktu kita menjalani hari-hari kita, ucap terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu luar biasa. Itu ibadah kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memasmurkan keperkasaan Tuhan. Dan Tuhan tuh senang loh kalau dipuji. Kalau nggak percaya, coba aja puji istrimu. Ya, coba puji istrimu. Oh no, coba bilang istrimu, puji dia. Hah? Puji, gimana cara kamu pujinya? Oh istriku yang cantik. Begitu luar biasa engkau begitu megah, ya itu gombal namanya ya. Ya, saya memuji istri saya tuh saya latih tiap hari. Makanya hari-hari saya kalau saya naik mobil, ya walaupun terkesan mungkin gak percaya ya bisa jadi sih gak percaya gitu. Tapi itu saya coba usaha. Saya kalau naik mobil sama dia bilang, aku kayak bahagia deh sama kamu hari ini. Langsung dia, oh ya gitu ya, so sweet gitu kan. Dan terbukti kan, makin hari makin cantik dia. Ya. Ya, itu saya ucapkan terus menerus gitu loh, ya kan? Itu versi saya, nggak tahu versi kenyataan cantik gak? Ya, itu versi saya ya, karena kan suami kan punya versi cantiknya masing-masing kan. Jadi saya puji dia terus gitu loh. Kamu cantik, kamu luar biasa, kamu tuh melengkapi hidup saya kesempurnaan gitu. Tanpa kamu, saya bilang sama istri saya bilang kita punya impian cuma satu. Pertama melayani Tuhan, kedua kita traveling yuk jalan-jalan berdua aja udah, karena anak-anak udah mau besar kan. Tapi kita puji, dia senang, bayangin kalau Tuhan kita puji. Ya kan, apa yang bisa dia berikan buat kita? Alam semesta dia kasih buat kita. Iya benar kan? Dia penguasa alam semesta. Ya kan, apa yang kamu minta sama Tuhan? Enggak perlu diminta. Ya, anak kita kalau setiap hari mengeluh sama kita, kesal loh sebagai orang tua. Benar gak? Papa hari ini kok makanannya gak enak? Papa hari ini kok gak jemput aku sih? Pak motornya tuh jelek pak, coba belikan yang bagus. Pak aku uang jajan kok kecil, coba tambahin terus setiap hari. Anak-anak kalau tiap hari ngeluh tuh kita kesal rasanya. Benar gak? Punya gak ya anak yang sering ngeluh? Atau istri suka ngeluh lah? Ya kan? Punya pengalaman itu gak? Saya harap tidak ada. Ya, semua istri sini baik-baik luar biasa. Anak di sini pintar-pintar dan nurut. Amin? Iya. Jadi kalau kita mengeluh, Tuhan juga kesel dengarnya. Jadi saya banyak belajar ya, Bapak Ibu sama-sama belajar. Saya bukan orang pintar di sini, saya juga bukan orang kuat. Apa yang saya sampaikan, saya pun masih belajar dalam perjalanan hidup saya. Karena saya tahu saya juga masih banyak kekurangan. Tapi saya masih berusaha. Makanya anak saya sampai bilang, kalau papi doa tuh ya template, kalimatnya itu sama. Iya kan? Pokoknya terima kasih Tuhan masih bisa bernafas, mata masih bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata-kata, otak dalam kepala bisa berpikir, tangan bisa menggenggam, kaki masih bisa berdiri. Terima kasih berkat-Mu buat hamba, istri, anak-anak kami. Papa bilang, papi doa tuh template sama. Ya memang itu doanya. Mau doa apa? Ya kan? Memang itu. Ya, mengucap syukur tiap hari dan itu memang jadikan kebiasaan sehari-hari. Ya. Jadi saya kalau karena bagaimana juga saya juga belajar dari Bapak Gembala, karena amati, tiru dan modifikasi, bukan, ya kan? Amati, ya kan? Termotivasi dan terasimilasi kan? Jadi saya belajar menghafal dan dari menghafal itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya tidur pun, saya tuh bisa membayangkan pertama ya itu yang banner-banner ini kan. Yehova Syabaut, Tuhan Allah semesta alam, ya Yehova Nisi, panji kemenangan dan bala tentara Allah, Yehova Syama, Tuhan Allah yang maha hadir, Yehova Makades, Allah yang maha suci, maha kudus, Yehova Rohi, Tuhan gembalaku yang baik, Yehova Shekenu, Tuhan Allah, kebenaran dan keadilan, Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, Yehova Rafa, Tuhan penyembuhku. Itu dihafal-hafal terus sama jadi hafal jadinya. Jadi itu saya bawa dalam tidur. Dan saya juga belajar dari gembala juga, saya putar afirmasi di handphone saya, ya. Buat apa? Buat afirmasi buat hidup saya. Dan saya juga sering dengar cerita juga dari Pak Soekardi kan, hukum tarik menarik itu. Betul ya Pak ya? Ya kan? Ucapkan terus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita banyak mengeluh, apa yang kita mau dapatkan nggak ada. Ya kan? Frekuensi kita tuh rendah karena isinya keluhan terus. Dan itu pun terjadi kalau istri kita mengeluh, suami kita mengeluh, anak kita mengeluh, kita pun kesal. Jadi yang pertama beribadah. Pastikan ibadah itu bukan ritual kita hanya hari Minggu. Hari Minggu hanyalah langkah awal karena kita sudah datang. Tapi ibadah kita dimulai dari nanti setelah kita pulang dari tempat ini dan besok dimanapun kita ditempatkan,
Di situ kita mulai ibadah kita dengan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari minggu depan, ya samanya 1 minggu sampai minggu depan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Ya, yang kedua, ya, mengandalkan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhanlah yang membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan dengan apa? Kasih tahu kepada orang-orang di sekeliling kita, saya bisa tuh karena Tuhan loh. Ya, bangsa Israel itu sudah melihat mujizat Tuhan tuh dahsyat. Ya, dia melihat dengan mata kepala sendiri laut terbelah 2. Dia sudah melihat dengan kepala mereka sendiri, mata mereka, bagaimana Tuhan mencurahkan kutuk buat bangsa Mesir. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel, ya, mereka sudah melihat banyak mukjizat, dikasih makan gratis, ya kan? Ada tiang awan, tiang api, berkat Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan ingatkan, ingat itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Ya, saya bisa di sini itu karena Tuhan, karena saya mengandalkan Tuhan. Karena saya kenal beberapa orang sahabat di tempat ini yang dulunya tidak diberkati Tuhan, sekarang diberkati Tuhan. Itu karena siapa? Betul nggak? Karena siapa Pak Ayub? Karena Tuhan. Karena saya dengar kesaksiannya, dulu aja mau ke gereja aja, bensin aja nggak punya. Betul ya? Kalau nggak salah. Ya, saya juga dengar cerita kesaksian bagaimana Pak Soekardi dulu, ya kan? Dari roda 2, sekarang roda 6, truk dong. Ya. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Dan saya selalu berulang kali katakan kepada anak-anak saya. Ya, ingat Des, Bril, Yen, kita tuh semua ada karena Tuhan loh. Ya, kita tuh diberkati karena Tuhan. Saya bilang nanti kelak masa depanmu, saya bilang, kembalikan lagi buat Tuhan. Jadi itu udah saya tanamkan dari sejak mereka kecil. Ya, anak saya yang ketiga bentar lagi mau kuliah. Ya, jadi dia sedang di persimpangan jalan, kami pun di persimpangan jalan. Ya, tapi tentu ini versi kami ya. Versi kami bukanlah sebuah kebenaran, tapi ini hanya sebagai sebuah contoh dan kesaksian aja. Saya bilang sama anak saya, Des, orang tua tidak akan melarang kamu untuk kamu kuliah kemanapun kamu mau. Tapi kalau hanya sekedar mau cari duit ujungnya, saya bilang mending gak usah. Saya bilang kalau kamu mau cari duit, di Pontianak bisa memberkati kamu, saya bilang. Benar gak? Di Pontianak tidak kurang apa. Ya, karena saya lihat banyak orang diberkati di sini. Kalau hanya sekedar cari uang. Saya bilang kamu lahir di Pontianak, kamu diberkati di Pontianak. Kamu wajib berkati kembali kota Pontianak. Amin. Berkati kembali kota Pontianak saya bilang. Tapi bukan berarti orang tua menghalangi kamu saya bilang. Kalau memang kamu mampu, nah saya bilang kan. Kalau memang kamu mampu, kamu boleh ambil tes coba. Kamu tes. Kalau memang kamu bisa dapat beasiswa. Dan kalau memang kamu tuh pintar dan kamu mampu, ya kan, saya bilang orang tua tidak bisa menghalangi kamu. Bahkan Pontianak pun tidak mampu menampung kamu. Dunia pakai kamu saya bilang. Benar gak? Pasti kan? Kalau kita punya kapasitas besar, Pontianak gak mampu nampung kita. Kita pasti akan ke dunia nanti. Tapi kalau sekedar hanya ikut-ikutan teman. Karena kalau ditanya, kamu kuliah mana? Kamu kuliah mana? Kamu kuliah mana? Memang rasanya lebih bangga. Saya kuliah di UPH loh. Wah keren ya. Kamu kuliah di mana? Oh aku kuliah di Prasmul, Prasetya Mulia. Kamu kuliah di mana? Oh saya kuliah di Saya kuliah di Trisakti. Oh kamu udah Taruman Negara. Kamu di mana? Aku anak Widya Dharma. Kayaknya mau jawabnya malu gitu kan. Kamu kuliah mana? Kayaknya belum tahu sih. Padahal udah tahu kuliah di mana. Ya kan merasa nggak bangga gitu loh. Karena saya tahu banyak orang yang lulusan dari Pontianak juga dipakai Tuhan. Benar gak? Gak ada jaminan. Kalau saya bilang sama Des, nggak ada jaminan kalau kamu pergi pasti sukses, nggak ada jaminan. Walaupun orang bilang, ya kan ada peluang. Saya bilang peluang itu yang dikasih Tuhan, bukan kita. Kita cuma hanya buka jalan. Tapi saya bilang kamu berdoa. Ya, saya bilang kamu mau kemana? Saya bilang mau ke Australia pun bisa saya kirim kok. Saya bilang, apa susahnya sih tinggal dikirim aja kan. Bener kan sekolah itu urusan lain. Ya kan, tinggal kirim aja apa susahnya kan. Saya bilang kamu doa. Kamu tes, mau ikut apa? Ikut PTN, UMPTN apa segala macam kamu tes. Kalau memang kamu dapat beasiswa, oke berarti memang itu jatahmu saya bilang.
Tapi ingat ya Bapak Ibu, ini versi kami ya. Bukan sebuah kebenaran, tapi hanya saya mau kasih tahu kami bisa ada karena berkat Tuhan. Dan saya berkewajiban harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk anak-anak saya juga. Ya, tiga anak saya support mereka untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar support ya, tapi agak sedikit memaksa juga sih. Ya kan? Kenapa? Karena kalau mau ditanya mereka, ya pasti mereka, nama juga anak-anak kan suka-suka mereka kan. Ya kan? Karena kalau anak-anak nggak diarahkan, ya suka-suka mereka sebetulnya. Karena mereka punya, nama juga anak-anak kan, ya suka-suka mereka, benar gak? Ya kan? Jadi saya bilang, kita ada semua karena Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel, ingat, siapa yang bawa kamu keluar? Tuhan yang bawa. Jadi kalau Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, ingatkan kepada diri kita sendiri, kita ada karena siapa? Karena Tuhan. Ya, yang terakhir, yang ketiga, sekalian saya undang tim Praise and Worship boleh naik ke atas. Ya, takut akan Tuhan, Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi kita sudah beribadah, ya, kita sudah mengandalkan Tuhan. Yang terakhir adalah kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ketakutan, tapi kita menghormati Tuhan. Ya, menghormati keberadaan Dia, menghormati apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Termasuk buat pasangan kita juga sama. Kita bukan takut sama istri, walaupun ada komunitas DKI dibawa ketiak istri, ya. Tapi bukan itu maksudnya. Kita bukan takut sama istri, tapi kita menghormati istri kita, ya. Atau kebalikannya, bukan takut sama suami, tapi hormati suami kita. Ingat kembali kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena waktu kita tidak melupakan Tuhan, maka koneksinya pasti dengan hubungan kita dengan istri dan dengan suami. Itu pasti. Ya kan? Kalau kita bisa membangun hidup kita dengan Tuhan baik, ya, dan selalu mengucap syukur, ya, pasti hubungan nanti koneksi dengan kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, maupun dengan sekeliling kita. Itu pasti. Walaupun misalnya bilang, aku udah berbuat yang baik loh. Aku udah takut akan Tuhan, tapi istriku enggak. Itu pertanyaan gitu kan. Istriku dia tuh enggak takut akan Tuhan. Dia aja ke gereja ya enggak mau. Apalagi mengandalkan Tuhan. Boro-boro dia bilang apa? Dia bisa karena dia katanya kan. Ya udah kalau kita memang sudah takut akan Tuhan, ya kita berdoa buat dia gitu loh. Dan berserah udah gitu aja mau apa. Ya kan? Berserah, udah Tuhan udah kasih istri seperti ini, ya sudah serahkan kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Ingat kembali waktu pertama kali ketemu dengan dia. Karena saya percaya orang yang pacaran pertama kali ketemu, ada gak yang hari pertama pacaran langsung marah dan ribut? Kalau ada angkat tangan, bertemu langsung ribut hari pertama. Langsung kelahi, wah, ya kan? Nah kalau itu terjadi, dan akhirnya bisa jadi pasangan, berarti harus dijalani. Kenapa? Itu pilihan. Benar gak? Itu pilihan. Serahkan kepada Tuhan. Dan saya selalu yakin dan percaya kalau kita udah berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil lagi. Amin. Tidak ada yang mustahil lagi. Ya. Jangan mengeluh. Dan nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Ya, mari kita sama-sama kita bawakan pujian ini, ya, sebagai ungkapan kita kepada Tuhan atas kebaikannya dan juga sebagai doa kita lewat pujian ini. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Berkesudahan, kasih kekal.
Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Hosana, 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 Hosana. Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Yesus, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allah. Hosana, Hosana, bagi Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu hari ini. Biarlah kami Tuhan tidak pernah melupakan Engkau Tuhan. Kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu mengingat Tuhan akan mujizat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh selalu mengingat Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Menembus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini Tuhan mungkin melupakan Engkau Tuhan. Dalam hidup kami lebih banyak mengeluh Tuhan. Kami lebih banyak menuntut Tuhan. Kami lebih banyak Tuhan mempertanyakan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kami Tuhan. Dan meragukan Tuhan kedahsyatan-Mu. Meragukan mujizat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Biar Engkau menjamah mereka. Engkau memulihkan mereka Tuhan, dan Engkau juga menyembuhkan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun juga pendidikan mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami lepas dari ibadah ini dan menjalani besok sampai minggu depan kembali kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh terus naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh terima berkat-Mu. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita.